Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terjebak asmara, pemuda di Kabupaten Serang tega mutilasi kekasihnya. Anggota KPPS meninggal saat pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang. Dampak kenaikan harga kacang kedelai, produsen tahu di Lebak kurangi karyawan. Ratusan umat Katolik di Kabupaten Lebak, Banten merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Yesus Kristus di Gereja Santa Maria Tak Bernoda di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Ratusan umat Kristiani mengikuti rangkaian misa dengan penuh hikmat. Menurut jemaat gereja, kebangkitan Yesus Kristus bisa dimaknai dengan rasa bangkit kembali dengan kehidupan baru, dengan memperbaharui diri sebagaimana Yesus berkorban demi menebus manusia. Ratusan umat Katolik yang merayakan Paskah Kebangkitan Yesus Kristus merupakan warga Lebak di sekitar Rangkas Bitung, Cibadak, Majah, dan wilayah lainnya. Kita juga punya rasa bangkit kembali, kehidupan baru yang baru, memperbaharui diri, bagaimana Yesus bisa bertindak atau selaku sebagai Sang Pencipta. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Kita kembali kepada diri kita, bagaimana pengorbanan Yesus. Kita juga diberikan teladan, bagaimana kita juga bisa merubah diri, bersikap ya lebih baik dari ajaran Yesus itu sendiri. Selama prosesi ibadah, sejumlah petugas kepolisian dari Polres Lebak juga disiagakan di depan gereja untuk memberikan rasa aman umat Kristiani yang sedang melaksanakan ibadah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Untuk lebih mengenal profesi pemadam kebakaran dan cara memadamkan api, puluhan siswa Taman Kanak-kanak di Kabupaten Pandeglang diajak untuk mengenali berbagai peralatan pemadam api dengan cara memadamkan kebakaran. Kegiatan ini didampingi langsung oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBDPK Kabupaten Pandeglang. Petugas pemadam kebakaran menunjukkan satu persatu perlengkapan yang biasa digunakan saat bertugas seperti helm, tang pembuka gembok, alat pemadam api ringan atau APAR, selang air, baju pemadam, sepatu boot, selimut anti api, hingga mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya, anak-anak juga dikenalkan simulasi cara memadamkan api dengan menggunakan selang air yang langsung terhubung ke mobil pemadam kebakaran. Kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai macam kebencanaan, khususnya bencana kebakaran. Selain memadamkan api, siswa juga dikenalkan beberapa alat yang digunakan petugas untuk mengamankan binatang buas. Kegiatan hari ini kita kedatangan dari 2 TK, yaitu TK Kumalirang sama TK Banjar. Nah, untuk kegiatannya sendiri apa sih? Nah, untuk kegiatan ini terutama kita untuk pengenalan usia dini dalam kebencanaan, terutama bencana kebakaran maupun bencana-bencana yang lainnya. Nah, ada pengenalan alat-alat juga nggak? Kalau untuk pengenalan alat, kita ada juga pengenalan untuk evakuasi ular, evakuasi sarang tawon, termasuk evakuasi yang lainnya. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Kumalirang sangat mengapresiasi kegiatan pengenalan alat-alat yang biasa digunakan oleh petugas damkar kepada anak didiknya sebagai tambahan pengetahuan. Pihak sekolah sangat berterima kasihnya karena anak-anak bisa tahu apa itu tugas dari pemadam kebakaran. Jadi sedikit membantu kami juga di sekolah untuk menerangkan, karena kalau di sini di tempatnya real
ada ininya propertinya gitu. Kalau kami di sekolah kan hanya sebagai sebatas pengenalan dari gambar-gambar mungkin. Kalau ini ada bukti kayak mobilnya ada, terus peralatannya juga ada gitu. Dalam kegiatan tersebut, petugas damkar juga mengingatkan agar tidak bermain api tanpa pengawasan orang tua karena dikhawatirkan bisa menyebabkan kebakaran. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Puluhan pecinta hewan peliharaan yang tergabung dalam komunitas hewan di Banten asik memainkan binatang kesayangannya. Padahal binatang tersebut masuk dalam jenis binatang yang berbahaya. Komunitas pecinta hewan ini biasanya berkumpul di lapangan Bapor, Cilegon. Mereka membawa binatang peliharaan seperti ular, monyet, musang, dan lain-lain. Komunitas ini sengaja berkumpul setiap minggunya untuk saling sharing antar pecinta binatang. Bahkan komunitas ini mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar tentang binatang sebenarnya tidak berbahaya apabila kita bisa memperlakukannya dengan baik. Bahkan komunitas ini sudah sering diundang ke sekolah-sekolah untuk melakukan pameran binatang. Kita di sini sebenarnya Kopgar, gabungan setiap hari Minggu di CFD, kalau malam Minggu di alun-alun Kota Cilegon. Kita di sini sebenarnya cuma mengedukasi. Kadang sering juga santunan buat anak-anak yatim. Kebetulan sekarang belum digelar sih, biasanya udah digelar. Jadi intinya di sini kita itu sharing-sharing cara perawatan, cara ngurus hewan yang disukai, dan kadang juga pengunjung minat pengen memelihara ini tapi bingung cara perawatannya gimana dan cari hewannya di mana gitu. Kita kalau ada yang butuh hewan tersebut kita insya Allah cari. Syarat utama melihara hewan terutama satwa, mamalia yang lainnya, syaratnya harus dari kecil. Dari kecil itu syarat utama harus dari kecil. Karena kalau kita melihara dari besar atau udah tanggung itu minim untuk jinak gitu. Resikonya ya tergigit. Tapi kalau dari kecil perawatan karena dia udah tahu ownernya siapa dan tahu dia dirawat sepenuh hati, jadi dia insya Allah nggak bakalan galak. Komunitas pecinta hewan ini pun berhasil menarik perhatian masyarakat, khususnya para orang tua yang membawa anaknya. Di samping bisa melihat dan bertanya tentang binatang peliharaan, pengunjung juga diperbolehkan memegang bahkan berfoto dengan binatang peliharaan ini. Main ke sini jadi terbiasa. Banyak nanya-nanya juga. Iya. Jadi suka juga sih. Suka, oke. Nah, dari semua binatang ini yang Teteh suka apa nih? Ular. Ini kenapa Teh? Kan biasanya cewek-cewek pada takut gitu ya sama ular. Ini Teteh enggak, kenapa? Apa? Binatang itu jadi suka yang binatang ular. Nah, bagaimana? Sudah minatkah kalian untuk memelihara binatang di rumah? Untuk kalian yang ingin memelihara binatang di rumah, pastikan binatang tersebut harus dipelihara dengan sepenuh hati agar bisa nurut dengan kalian. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Cilegon.